yang meninggikan, al-muntasibin, orang-orang yang tinggi, orang-orang yang tegak, lima amaran dari apa-apa yang telah Allah perintahkan, wa-khawfidhi al-jazimina, dan yang telah merendahkan orang-orang yang dusta bil-buhtani dengan kebohongan, ini pada agama Allah al-Qur'an yang tegak, al-mutahhar yang suci, yang disucikan, suci disucikan. Wassalamu wassalamu salawat dan salam alaman semoga tercurahkan kepada orang ada yang menjadi guru ini dengannya al-Arabu oleh bangsa Arab. Akhirnya nanti kita ngomong kalau ada balasannya, kalau ada balasannya jangan apa ya. Alaman semoga tercurahkan kepada orang misalnya imam sada yang menjadi pemimpin sayyid ini dengannya al-Arabu oleh bangsa Arab ala sairil basyari di atas semua manusia. Jadi paling tinggi kasar itu Arab. Karena Rasulullah lahir di Mekah, lahir di Arab. Jadi bangsanya pun menjadi bangsa yang paling mulia dari bangsa-bangsa yang lain. Lalu dan setelah itu Ulu maka berkata al-abdu seorang hamba al-faqiru yang fakir yang sangat butuh ila maulahu kepada Tuhannya. Siapa al-abdu fakir itu? Yaitu Muhammad Jamal bin Muhammad Al-Amir bin Husain. Siapa beliau? Mufti Al-Malikiyah, yang jadi mufti mazhab Maliki. Jadi dia kitab dari mazhab Maliki. Apa ya? Mazhab Maliki benar lagi. Muftinya Malikiyah, mazhab Maliki. Hal ini bermula ini bahwa itu adalah satu kaidah tata alam yang menentukan ilmu Arabiyah dengan ilmu bahasa Arab. Jamak tua yang aku mengumpulkannya hanya awal dianalah agar aku mendapatkan khairah akan kebaikan di Rabbil Bariyati, dari Allah yang memiliki makhluk, Allah yang menciptakan makhluk bariyah. Wasammaituha dan aku namakan ini, namakan faidah, namanya As-Samaratil Janiyah, namanya Samaratil Janiyah. As'ilatin Nahiyah, tentang persoalan tentang soal nahu, ilmu nahu. Di dalam soal ilmu nahu. Aku lalu aku berkata soal malakala di istilah nahwiyina. Al-kalam soal apakah kalam menurut istilah nahwu, apakah yang dinamakan kalam menurut istilah nahwu? Jim jawab. Siapa? Jim jawab. Dua kumpulan kalam itu lafaz nama yang berkumpul di dalamnya
dalamnya apa? Quyudun, kayak koyit-koyit. Quyudun, koyit-koyit atau ikatan-ikatan. Ada berapa koyitnya? Arba'atun, yang ada 4. 4 itu apa aja? Yang pertama al-lafzul, lafaz. Yang kedua wal tartibu, ada tartib. Yang ketiga wal ibadatu, memberikan faedah, cari paham. Wal arabiyyu, yang keempat wal arabiyyu, ya, disampaikan di dalam bahasa penyandaran di dalam bahasa. Jadi ada pertanyaan, apa sih kalam? Kalam itu lafaz yang telah terkumpul qayyid 4, quyud dan arba'ah. Kalau kalam itu harus ada lafaz, harus ada tartib, harus ibadah, dan yang keempat waqul arabi. Contohnya kan zaidun qaimun, zaidun qaimun, qoma zaidun, qoma itu kalam. Dibilang qoma zaidun udah ada lafaz, dibilang qoma zaidun udah tarkib, qoma sama zaidun. Dibilang qoma zaidun berfaedah, telah berdiri oleh siapa saja. Dibilang qoma zaidun atau zaidun qaimun, wal waqtul arabi, bahasa Arab. Maladu, apakah lafaz itu apa yang dinamakan lafaz? Jawab, Wa bermula lafaz itu as-sautu, suara, al-mustamilu, yang mencakup ala ba'dil hurufil hijaiyati, atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Kalau ditanya apa lafaz, jawabannya as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Namanya kazaidun atau kazaidin, seperti lafaz zaidun. Inau, maka bahwasanya lafaz zaidun itu sautun, suara, istamala, yang mengandung, mencakup, ala zai, atas huruf zai, ya dan huruf ya, wadali dan huruf da. Ketika kita ngomong zaidun, baitun, kolamun, ya itu ungkapan itu pasti mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ada suara yang terdengar, dan suara itu mencakup huruf-huruf hijaiyah. Zaidun berarti ada zai, ada ya, ada dal. Qalamun berarti ada qaf, ada lam, ada mim. Baitun ada ba, ada ya, ta, dan seterusnya. Itu namanya lafaz. Bukan kalam kalau saya doang. Kalau saya doang bukan kalam, cuma lafaz bukan berbentuk lafaz. Tartibu, apa yang dinamakan tartib? Jawab, huwa bermula tartib ma lafaz tarokkaba, yang telah tersusun min kalimataini, dari 2 kalimat, saat saro atau lebih. Contohnya ka gulami zaidin, nah, seperti gulam zaidin, budaknya Zaid. Ini bentuk susunan idopa, berarti tarkib, merokap, berarti tarkib atau merokap. Maka
sesungguhnya atau bahwasanya lafaz gulamu Zaidin itu murakkabun, bentuk murakkab, kata murakkab, kalimat murakkab. Min kalimata ini yang terdiri dari dua kalimat. Al-ula yang pertama gulamun, lafaz gulam. Wasaniyatu, dan yang kedua zaidun, lafaz zaid. Disatuin gulam sama zaid, disatuin jadinya gulamu zaidin. Kalau ada amilnya ja'a gulamu zaidin. Kalau itu gulama zaidin. Maroku bi gulami zaidin. Itu namanya murok moka. Atau bisa lebih banyak, contohnya bisa lebih, contohnya banyak. Atau fa'ak saro, fa'ak fa'al. Mal mufidu, apakah yang dinamakan mufid? Jawab, huwa bermula mufid ma lafaz afada yang telah berfaedah faidatan dengan satu faedah. Kalau kemarin itu afada faidatan apa baru? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Afada faidatan. Kalau berubah bukan itu. Tamatan yang sempurna, yahsunu yang bagus, asukutu berdiam, minal mutakallimi dari mutakallim orang yang berbicara, wasami dan orang yang mendengar alias mukhatab namanya. Alaiha atas faidah, alaiha atas faidah. Contohnya kaqoma zaidun, wa zaidun qaimun. Contohnya seperti lafaz qoma zaidun, zaidun berdiri siapa Zaid, Zaidun qaimun, dan jumlah Zaid itu orang yang berdiri. Fainahu, maka bahwasanya lafaz qoma zaidun, zaidun qaimun itu afada telah memberikan faedah al-ikhbar, faedahnya ikhbar. Apa ikhbar? Mengabarkan, menginformasikan biqiyami zaidin, dengan berdirinya Zaid. Qoma yaqumu qiyaman, qoma yaqumu qiyaman. Kalau qoma yaqumu qauman salah. Qauman artinya kah? Tahu. Qoma yaqumu qiyaman. Ketika ada orang, ada mutakalim bilang qoma zaidun, ada mutakalim bilang zaidun qaimun, didengar sama sami, sama mukhotob, maka pasti itu si mukhotob paham. Yahsunu asukutu alaiha, karena yang diungkapin mutakalim berfaedah. Apa? Yang diungkapkan sama si mutakalim berfaedah, makanya si same, si mukhotob yahsunu asukutu enggak berontak, enggak interupsi, langsung paham. Tahu ya? Itu namanya mufid. Soal mal wadu, apa yang dinamakan wadok? Kalam itu kan lafaz, akib, ibadah, wadu. Apa wadu? Jawabnya ya'lul lafzi dalilan alal makna. Menjadikan satu lafaz yakni lafzi, menjadikan satu lafaz dalilan terhadap petunjuk. Dalilan jadi maf'ul bih dari lafaz ya'lul. Dalilan sebagai petunjuk dalam makna atas satu makna.
Ketika ada orang bilang baitun berarti itu baitun rumah. Ja'lul labdi dalilan halal ma. Ketika ada orang bilang kolam berarti itu kolam pulpen. Ja'lul labdi dalilan halal ma. Itu namanya waqi. Tapi bil arabi dengan bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Kalau bahasa yang lain dia masuk kriteria ilmu nahwu, paham ya? Nah, kita buat di kita tuh tadi nggak ada di yang kayak paham lagi tidak afa ifadatan yahsunu as-sukut. Nah, apa ya, Dit? Jadi kalam itu 4 ya. Ada lafaz, murokab, takib, apa? Ifadah, wado, arabi, wakil, arab. Contoh keempat itu, contoh dari 4 kalam itu tuh, qaid kalam yang ada 4. Contohnya ya tadi yang dibaca tadi itu. Contohnya koma zaidun nyamuk pada makan gigi lu. Koma zaidun itu kalam, pokoknya ingetin susunan apa namanya fi'il fa'il sama susunan mubtada khobar. Soal ma ajza'ul kalam, ada berapa juz kalam? Ma ajza'ul kalam ya, ada berapa juz kalam? Namanya istifham ya. Istifham bukan pakai hal aja, ntar ada ma, untuk ma. Mal qari'ah apa? Hari kiamat itu wa ma adraka mal qari'ah, tahukah? Itu kan sebenarnya ma istifham. Jawab salah satu juz kalam ada 3. Yang pertama ismun, yang kedua wa fi'lun, yang ketiga wa harfun. Harfun ini ja'al li makna, untuk makna, fungsi yang berfungsi untuk makna, untuk nyambungin ke kalimat lain biar ada maknanya. Minal madrasati ilal madrasati fil baiti, itu namanya ja'a li makna. Kalau pipi doang, min doang, nggak ada faedahnya ya. Lah, begini lah, belum ini mau bawa besok. Bilang, buat hari Minggu ini bacanya ini nih. Bawa aja kitab itu ya. Hari Sabtu baru. Saudara kagak bawa nih aja tadi. Tadi mah aduh gila ini saya kitabnya. Jadi aslinya sih enggak,